adalah seorang parubaya yang bekerja sebagai marbot di salah satu masjid di Cirebon. Baginya, tugas sebagai marbot bukan sekedar menjaga kebersihan, tetapi juga menjaga nilai spiritual dan kesucian masjid. Dengan tangan yang mulai menua, Pak Diman merawat masjid dengan penuh ketelatenan, tanpa sorotan, tanpa pujian. Setiap lantai yang bersih dan setiap karpet yang rapi adalah bagian dari pengabdiannya, sebuah ibadah yang jarang terlihat namun terus berlangsung. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Masjid berdiri hampir di setiap sudut wilayah. Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat muslim yang belum memiliki empati untuk menjaga dan merawat tempat ibadahnya sendiri. Masjid sering hanya diperlakukan sebagai tempat singgah, digunakan lalu ditinggalkan. Ada yang ceritain, sebenarnya ada yang cerita, apa boleh duit kok di masjid? Loh, jangan bilang kalau nyari uang di masjid, kalau hati. Memang kalau khotib di masjid lepas, nggak ada ininya. Khotib dari masjid juga ada. Kiai ceramah dari masjid juga ada ininya. Kalau marbot ngajar dia ada ininya. Kan nggak perlu kata-kata istilahnya nilainya berapa gitu. Sepenting kita ya senang aja udah. Di tengah kondisi itu, Pak Diman hadir sebagai penjaga sunyi. Ia menjadi bagian penting dari kehidupan masjid, meski namanya jarang disebut. Melalui kerja sederhana yang terus ia lakukan setiap hari, Pak Diman mengajarkan satu hal, bahwa menjaga masjid adalah menjaga iman. Dan tanggung jawab itu bukan hanya milik seorang marbot. Kalau mau jadi marbot itu ya harus dengan hatinya yang ikhlas dan apa-apa senang aja. Kerjaan senang apa senang udah enak gitu. Dari marbot 2019 ya ngurusin masjid itu aja, ngurusin masjid. Kalau waktunya adzan, sholat siang bisanya begitu. Pokoknya saya senang aja beresin. Tidak banyak yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kisah hidup, harapan, dan doa-doa yang jarang terdengar. Ia tidak menuntut pujian, ia hanya ingin masjid tetap bersih dan ibadah tetap khusyuk. Mungkin kita jarang menyebut namanya, namun di setiap sujud yang kita lakukan di masjid ini, ada tangan-tangan sunyi yang lebih dulu bekerja, dan di sanalah pengabdian menemukan makna.